Apa contohnya? Apa contohnya kalau dunia itu menipu, memperdaya? Kita mengumpulkan harta berhari-hari, keluar pagi, pulang malam. Bahkan ada orang mencari harta pagi dia, tengah hari, sore, bahkan malam. Bahkan mungkin tak pulang-pulang mencari harta. Setelah harta itu terkumpul, tuan-tuan sekalian, banyak, kita pun mati. Kumpul harta hari ini, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, banyak harta itu. Ujung-ujung mati mau kita. Mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, terkadang tak tentu halal haram, ditipu orang pula, hilang dan sebagainya. Bahkan kita buat sebuah rumah, satu rumah, ketika rumah itu sudah terbangun, datang orang mengatakan, "Iko tanah aku." Wah, inilah Darul Ghurur. Negerinya penuh dengan tipu daya. Baru saja dilantik menjadi pejabat, udah ditangkap. Ini namanya Darul Ghurur. Dunia ini negeri tipu daya, selalu memberikan harapan-harapan yang indah, tuan-tuan sekalian, tapi ternyata penuh dengan tipu daya. Apa contohnya lagi? Makan kita dengan berbagai macam makanan yang enak, yang lezatnya, bakso, miso, segala macamnya, pergi ke Langkat, pergi ke Binjai, pergi ke Medan, ujung-ujungnya sakit. Ditengok di hadapan ada daging, makan daging. Di hadapan, di mukanya ada udang, makan udang. Sodak-sodak, ujung-ujungnya asam urat. Nah, tengok, ini Darul Ghurur, negeri penuh dengan tipu daya, tuan-tuan sekalian. Kita mencintai seseorang, bersusah payah kita mencintai dirinya itu. Bahkan berapa banyak habis uang kita. Bahkan saking cintanya kita, nyawa nih boleh kita berikan kepadanya, asalkan orang jangan mengambil dirinya. Dia adalah untuk kita. Dipinang, kemudian menikah 1 bulan. Setelah 1 bulan pernikahan, orang yang paling dicintai itu, bahkan nyawanya mau diserahkan kepada orang itu, ternyata dia adalah orang yang paling dia benci. Darul Ghurur, tuan-tuan. Tak ada saudara dunia apa. Yang kawan menjadi musuh, yang musuh menjadi kawan. Dan kita tak tahu terkadang mana kawan, mana musuh. Rupanya kawan yang bertahun-tahun itu, itulah yang bantai kita. Yang selalu kita benci, dialah rupanya sahabat yang sejati. Itulah dia permainan dunia. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Kan Allah jelaskan, dijelaskan dan dikuatkan dalam Al-Quran, ditambah lagi sabda-sabda baginda Rasulullah SAW, bahwa dunia itu begitulah rupanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu dia. Apa maha tahu Allah? Bahwa kalau nasihat aja tak mampan pula. Begitu hebatnya dijelaskan bahwa dunia itu begitu, dunia ini begini, dikuatkan dalil-dalil, tak masuk nasihat itu ke hati dia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak mampan. Tak cukup dengan nasihat semata. Oleh karena itu, fadzawwaqaka dzalika, Allah rasakan engkau yang demikian itu. Allah rasakan engkau kepada diri kita. Allah buktikan nasihat itu kepada kita, tuan-tuan sekalian. Akhirnya
Kita yang selalu mendengar bahwa dunia itu adalah negerinya tipu daya, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesedihan-kesedihan dan lain-lainnya. Maka sekarang kita mengalami apa yang kita dengar itu, tuan-tuan sekalian. Ya baru tahu ya. Sekarang ini mungkin kita mendengar bahwa dunia itu adalah mahalul amrad, tempat berbagai macam penyakit. Allah timpakan kita penyakit. Banyak orang datang ke Besilan mengadukan halnya, saya sakit tuan. Udah kemana-mana yang pakarlah rumah sakit dalam negeri, rumah sakit luar negeri. Bahkan kata dokter, para dokter setelah dicek tak ada penyakitnya. Mulai juga. Jika saya datang di dukun dia, macam-macam lah dunia ini. Dah umur tadi, tuan-tuan sekalian. Selama ini kita mendengar bahwa dunia ini mahalul amrad, tempatnya penyakit. Allah timpakan penyakit itu kepada kita. Yang belum pernah kono sakit, berdoalah minta sakit. Ya tuan-tuan. Karena ada juga bahaya tak sakit. Fir'aun laknatullah akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Karena minta panjang, minta supaya umur itu panjang. Selama ini kita mendengar bahwa dunia ini tempat penyakit, Allah timpakan penyakit pada kita. Penyakit ini, penyakit itu. Bahkan penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui, tuan-tuan sekalian. Allah timpakan kita musibah-musibah yang tidak ada henti-hentinya. Untuk apa? Untuk Allah, bahwa Allah ingin mempertegas bahwa nasihat-nasihat yang Allah berikan itu adalah benar adanya. Fadzawwaqaka dzalika liyashula 'alaika firaquha waz-zuhdu fiha. Allah rasakan engkau yang demikian itu agar mudah atas engkau berpisah dengan dunia dan zuhud pada dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah timpakan kepada kita penyakit supaya kita zuhud pada dunia itu. Allah berikan kita musibah supaya hati kita tidak terpikat dengan dunia. Baru lagi orang mengaku kepada kita ketika dia sakit, ketika dia turun dari jabatannya, lunturlah kesombongannya itu. Jangan disangka bahwa penyakit itu tak ada hikmahnya. Di dalamnya ada khair dan hikmah. Ada hikmah dan kebaikan-kebaikan yang Allah timpakan kepada kita itu. Allah bangkrutkan usaha-usaha kita. Untuk apa? Agar kita zuhud dengan dunia itu, tuan-tuan sekalian. Wa dzalika fil haqiqah rahmatun lil muridin. Itu adalah rahmat bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, lil muridin selesai dikilat dan kita semuanya itu adalah bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda idza nazala bihi syai'un min dzalika washtadda 'alaihi zala hubbul baqa' fi dunya wa karahiyatul maut fi qalbi wa ahabba liqa' Allah ta'ala, bahwa bila hamba turun atasnya sesuatu dari yang demikian, washtadda alaihi, dan bersangatan atas dia yang demikian itu, apabila menimpa atas diri kita musibah-musibah, tuan-tuan sekalian,
Dan kita banyak mengambil pelajaran dari tamu-tamu yang datang setiap hari. Berbagai macam penyakit, tuan-tuan sekalian, dan aneh-aneh pula penyakit. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menimpa atas kita musibah dalam bentuk apa saja, apabila menimpa atas kita penyakit apa saja, tuan-tuan sekalian, atau bangkrut usaha kita yang kita alami atau dialami oleh saudara-saudara kita, maka hilanglah dalam hati si hamba tadi. Contohnya kita lah, tuan-tuan sekalian. Apabila kita ditimpa penyakit tak henti-henti, setelah sembuh dari penyakit muncul penyakit yang lain, lotih sakit dah, bubek dah mano-mano, sehingga tuan-tuan sekalian hilang dalam hati kita, kono masih sakit aja, hilang dalam hati kita cinta untuk hidup berlama-lama di atas dunia ini. Kalau sehat aja ingin lama hidup di dunia, tak bahagia lagi nanti. Allah timpakan penyakit dan tak berhenti penyakit itu. Akhirnya kita tidak punya keinginan untuk hidup berlama-lama di atas dunia ini. Kita ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah kebanyakan musibah, wah tuan-tuan, aduh itu, bau botah lagi, muncul lagi, bau botah lagi, muncul lagi. Dioperasi lagi, berulang kali operasi, tak botah-botah, akhirnya meninggal. Timbul penyesalan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keluarga, dan menyalahkan dokter, dan lain-lainnya. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang hamba itu, atau kita ditimpa berbagai macam musibah, tuan-tuan sekalian, berbagai macam penyakit, akhirnya bisa kita benci dengan dunia ini. Tak goma kita dengan dunia ini, tuan-tuan sekalian. Tidak ingin kita berlama-lama dengan dunia ini. Bahkan timbul satu kesimpulan, eloknya mati aja lah. Itu nampaknya kesimpulan yang elok, matilah. Karena tak tahan ya Allah, cabutlah nyawa ni, dah tak sanggup lagi hidup di dunia ini, Allah cabutlah loket. Maka apabila timbul kesimpulan, elok aku mati lah, biarlah aku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ini maksud oleh Allah yang sebenarnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dalam hati kita muncul satu kesimpulan, mati saja ajalah, tak ingin hidup berlama-lama, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa beramal. Ya. Jika perkataan yang elok untuk yang beramal ni, tuan-tuan sekalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Kita tuan-tuan sekalian, cinta kita ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin bertemu dengan kita. Jadi orang yang dapat musibah dengan bermacam-macam musibah, tidak senang lagi dengan negeri dunia ini, lebih baik mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menyambutnya dengan rahmat dan kasih sayang, tuan-tuan sekalian. Itu Zaid bin Sabit, itu kan sahabat Rasulullah. Zaid bin Sabit itu kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, ya Allah timpakan kepadaku musibah.
Luar biasa. Sahabat Nabi berdoanya begitu. Kalau kita doa kita, ya Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, ada rumah, ada motor. Itu doa model kita begitu ya tuan-tuan sekalian. Ada mobil dan segala macamnya, nyaman. Belum tentu. Zaid bin Sabit berdoa, ya Allah timpakan aku musibah. Kenapa beliau berdoa begitu? Karena beliau pernah mendengar sabda Rasulullah bahwa Allah pernah bersabda bahwa tidak ada seorang yang beriman pun ditimpa musibah dalam bentuk apa saja, maka melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Paham tak tuan minta penyakit? Gugur dosa-dosanya. Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada akhirnya Zaid bin Sabit sebelum kewafatannya, 40 hari sebelum kewafatannya, ditimpa sakit panas, tuan-tuan sekalian. Rabi'atul Adawiyah, beliau sampai ke makam Hud setelah beliau mengalami kesulitan. Sampailah beliau ke makam itu, tuan-tuan sekalian. Tapi orang, waman kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Orang yang benci berjumpa Allah, benci akan kematian, maka orang yang benci akan kematian, dia akan berusaha sekuat mungkin, tuan-tuan sekalian, untuk hidup selama-lamanya. Dia akan berobat kemana-mananya. Bahkan berobat dia tidak tentu halal dan haram. Yang penting dia sehat, yang penting dia panjang umurnya. Allah pun enggan berjumpa dengan orang seperti ini. Qala al-Habib Abdullah Alawi al-Haddad rahimahullah, wa qad yubtala al-murid bil faqri wal faqah wa dhiqil ma'ishah, fayanbaghi an yashkura Allah ala dhalika wa ya'uddahu min a'zamin ni'am. Terkadang, tuan-tuan sekalian, kata Habib Abdullah Alawi al-Haddad, terkadang dibalakan, diuji seorang murid dengan kefakiran, dengan kesusahan, bil faqri wal faqah, dengan kesempitan, wa dhiqil ma'isyah, kesempitan hidup, maka mestinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang demikian itu, dan dia anggap semua itu adalah bagian nikmat besar yang Allah berikan kepada. Ini tuan-tuan sekalian, perlu nih kita renungkan nih. Apabila kita ditimpa musibah, ditimpa penyakit kita, dibangkrutkan kita dan lain-lainnya, usykurillah, bersyukurlah kepada Allah, kata beliau. Kenapa? Karena itu semuanya merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah orang-orang dulu, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pernah kita sampaikan, yang makrifat pada Allah, hari raya mereka itu adalah bukan seperti kita. Hari raya mereka itu adalah bila mereka ditimpa musibah, itulah hari raya mereka. Jadi ayo salikun, kita orang-orang suluk ini belajar, kita latih diri kita. Sama-sama kita melatih, kita semuanya sama-sama melatih diri kita. Ditimpa musibah-musibah itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, usah ngawang lagi. Ya, aku bersyukur. Jangan. Sikap kita dalam menghadapi musibah-musibah itu, tuan-tuan sekalian. Jadi dulunya orang ini hebat. Dia kaya, dia hebat. Kemudian dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ini disebut murid.
Dulu tak kemana-mana dia, tiba-tiba dia ingin dekat dirinya kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya murid. Maka terkadang ayuh salikun dan kita semuanya, seorang murid atau kita semuanya, begitu kita mulai melangkah ingin bertaubat kepada Allah, ingin berbuat baik, ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit kita. Waktu tidak ada keinginan itu, sehat walafiat, ayo. Ketika kita melangkah ingin dekat dengan Allah, bertobat, sakit kita, tumpul harta kita, tuan-tuan sekalian. Maka terkadang kita teringat orang-orang yang memeluk agama Islam itu dulu mereka kaya, hebat, cantik, tampan dan lain-lain. Begitu masuk Islam, mulailah musibah datang silih berganti. Tuan-tuan sekalian, tadi disebutkan perubahan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sudah menerima pendaftaran kita. Mendaftarlah dulu jadi murid nih. Kan mendaftar dulu kita nih. Macam mana dia? Bila kita ingin menjadi orang baik, bertaubat, ingin dekat dengan Allah, dicintai Allah, itu namanya mendaftar. Allah akan uji, engkau betul tidak hambaku ini ingin berbakti kepadaku. Maka iya dan tidaknya, betul atau tidaknya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lulus tuan-tuan sekalian, memang betul-betul murid lah dia. Kalau seorang murid itu dia atau hamba-hamba Allah, dia ingin berbakti, ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, tak ada perubahan. Bertambah sehat, tuan-tuan sekalian, bertambah kaya, tubuh tetap sehat, harta melimpah ruah, orang banyak suka dengan dia. Maka hal atau keadaan ini tidak semuanya begini, tuan-tuan sekalian. Jangan salah sangka. Yang begini bisa tidak diterima pendaftarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan aneh. Kita jangan merasa aneh, kita jangan merasa heran. Begitu kita banyak wirid, tuan-tuan sekalian, begitu banyak wirid kita, makin rajin kita menuntut ilmu, rajin kita istiqomah, maka akan ada ujian-ujian itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lulus tidak pendaftaran tadi, ya mudah-mudahan luluslah. Maka anggaplah itu nikmat yang besar. Kalau kita menerima musibah itu, maka anggaplah itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sudah menerima diri kita sebagai calon orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang syarah hikmah yang ke-230 ini.